guys, kembali lagi di channel Diana. Di video kali ini saya akan membahas data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, biasanya data kualitatif dan kuantitatif ini seringkali muncul apabila kita membuat suatu penelitian, dan khususnya bagi teman-teman yang sedang menyusun proposal atau sedang menyusun tugas akhir. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu data kualitatif dan data kuantitatif. Dan langsung juga akan saya berikan contohnya supaya teman-teman semua lebih paham. Langsung aja ke videonya. Sebelum masuk ke contoh dari data kuantitatif dan data kualitatif, teman-teman, saya akan jelaskan dulu pengertian atau definisi dari data kuantitatif dan data kualitatif. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Jadi, data kuantitatif ini teman-teman berisi informasi yang dapat dihitung dan dapat diukur. Oke, saya tekankan sekali lagi, data kuantitatif itu data yang disajikan dalam bentuk angka. Oke, sampai sini paham ya? Sedangkan data kualitatif teman-teman adalah kebalikan dari data kuantitatif. Nah, jika data kuantitatif tadi itu data yang disajikan dalam bentuk angka, nah data kualitatif ini disajikan dalam bentuk deskriptif atau penjelasan, teman-teman. Jadi data kualitatif tidak bisa dihitung atau tidak bisa diukur. Sampai sini paham ya teman-teman untuk definisi dari data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, saya ulang sekali lagi. Data kuantitatif itu data yang disajikan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau penjelasan. Nah, biar teman-teman lebih paham, saya langsung berikan contohnya saja. Nah, misalnya teman-teman sedang meneliti suatu objek wisata. Nah, dalam penelitian ini kalian menggunakan dua jenis data tadi, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif dalam penelitian tentang objek wisata ini, misalnya teman-teman data tentang kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir. Nah, ini disebut sebagai data kuantitatif teman-teman, karena data tersebut bisa diukur dan bisa dihitung. Sedangkan untuk data kualitatif dari penelitian tersebut, misalnya tentang sejarah dari objek wisata. Nah, mengapa disebut sebagai data kualitatif? Karena sejarah ini bersifat deskriptif teman-teman, atau berupa penjelasan. Jadi sejarah ini kan tidak bisa kita hitung atau tidak bisa kita ukur, sehingga data tentang sejarah objek wisata itu disebut sebagai data kualitatif. Berbeda dengan data tingkat kunjungan wisatawan, disebut sebagai data kuantitatif karena data tersebut bisa kita hitung teman-teman, bisa kita ukur, di mana kita bisa menghitung data dari tahun kesekian ke tahun sekian itu seperti apa perubahan atau peningkatannya seperti apa. Jika teman-teman masih bingung, saya akan berikan satu lagi contoh dari data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, sebenarnya untuk data kualitatif dan kuantitatif ini simple teman-teman, jika kalian bisa memahami konsepnya. Konsepnya itu sederhana. Kuantitatif itu data berbentuk angka, kualitatif data berbentuk deskriptif atau penjelasan. Misalnya dari objek wisata tadi, yang termasuk data kuantitatifnya tadi sudah dijelaskan seperti data tingkat kunjungan wisatawan, dan juga seperti data luas wilayah teman-teman, itu juga disebut sebagai data kuantitatif karena bisa dihitung dan bisa diukur. Sedangkan untuk data kualitatif itu simpelnya berupa pernyataan-pernyataan teman-teman. Misalnya, ketika kalian melakukan wawancara di objek wisata tersebut, dan dari pihak pengelolanya misalnya menyampaikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata tersebut, nah itu bisa dijadikan sebagai data kualitatif teman-teman. Jadi keterlibatan masyarakat atau masyarakat mempunyai keterlibatan yang cukup dalam mengelola objek wisata tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai data kualitatif karena data tersebut tuh berupa pernyataan, berupa deskriptif, berupa penjelasan dari si pihak pengelolanya ini. Berbeda dengan data kuantitatif, datanya itu harus berbentuk angka, bisa diukur dan bisa dihitung. Oke guys, semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan juga semoga contoh-contoh yang saya berikan tadi bisa teman-teman pahami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jika video ini masih banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan jika kalian ingin menambahkan, bisa banget share di kolom komentar, karena di sini kita akan saling share dan berbagi ilmu pengetahuan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you in the next video. Bye!